Saya mau memberi kesaksian. Waktu saya untuk beri kesaksian bahwa Tuhan itu benar-benar luar biasa dan baik, dan bahwa Dia itu firman-Nya tuh ya dan amin. Kalau kita pegang janji-janjinya, kita tuh jauh lebih enak gitu ya, rasanya lebih tenang begitu. Nah, sekarang saya karena di Roma 8 ayat 28 dikatakan kan, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Yaitu buat kita semua ini janji anak-anak Tuhan ini buat kita semuanya ini. Nah, ini ceritanya saya waktu itu vacation mau pergi ke Kazakhstan, Kyrgyzstan, Uzbekistan, melewati Turki. Dan teman-teman bilang, karena kita toh harus berhenti di Turki satu malam apa gitu, jadi kita ambil aja tur ke Turki. Tadinya saya udah rada takut ya, karena perang kan Israel gitu. Tapi ya udahlah murah ya, mumpung murah boleh. Terus dari situ hari kedua ya, pada hari kedua kita pergi, hari pertama Istanbul, beres, semua beres. Hari kedua di Kapadokia udah beres semuanya, mau pulang, kepleset itu, aduh, cuma ditahan sama tangan kiri, saya dengar bunyi krek. Nah, padahal nggak ada apa-apa, terus saya tangan biasa aja, terus goyang semuanya dan nggak sakit juga, terus langsung dikasih es semuanya beres. Terus saya bilang, tapi kepikir juga, dan saya coba lihat kan, kita semua kayak tadi Lis juga bilang ya, dalam nama Tuhan sembuh, dalam nama Tuhan sembuh. Tapi dengar krek itu, terus saya pikir kita kan orang Kristen harus cerdik sebagai ular, betul ya? Ya, dan tulis sebagai empat. Jadi ya nggak ada salahnya dicek kan. Nanti kalau saya masuk ke Uzbekistan segala macam itu saya nggak ada bayangan itu negara kayak apa gitu. Jadi udahlah saya bilang kita X-ray saja, cuma mau dilihat ini kenapa nih tangan, kalau beres gitu. Udah sampai di rumah sakit itu di X-ray, orangnya bilang wala ini gawat. Terus kenapa? Karena ini katanya kayak ada tulang yang keluar itu dislocated, menggencet pembuluh darah sehingga pembuluh darah itu bisa ada blood clot, bisa ada pembekuan. Nah ya saya juga takut ya. Terus dia bilang katanya nanti saya tidak akan memberikan kamu surat jalan untuk pergi ke Kota Baru, terlalu bahaya, nggak mau. Nah ya saya stop dong, nggak bisa pulang. Jadi saya bilang ya oke. Terus mesti bayar berapa? Terus dia sebut X US dollar. Hah, saya kaget. Karena kan kita nggak pernah bayar kan di sini. Terus saya bilang, saya bilang, tapi saya ini bukan orang Amerika, saya orang Kanada. Jadi saya pakai Canadian dollar. Dan Canadian dollar itu 1,3 waktu itu. Terus orangnya mikir, ya udahlah pakai Canadian dollar aja. Udah puji Tuhan ya. Terus udah gitu dan saya bilang sama dia, saya jam 8 pagi harus balik di hotel. Karena jam 10 akan di pick up, terus kita akan pergi. Jadi nggak bisa balik lagi ke situ. Nah, teman-teman juga heran, ini yang heran. Karena jadi lebih murah kan 30%, saya udah senang sekali. Terus dia bilang, orang-orang heran kenapa? Mau sampai di rumah, sampai di kamar, saya pikir-pikir, ya kok saya pintar amat ya bisa nawar gitu. Terus ternyata saya pikir ini memang ada ayatnya kan, yaitu dibilang gini, Lukas 21 ayat 15, sebab aku sendiri akan memberikan kepadamu kata-kata hikmat sehingga kamu tidak dapat ditentang atau dibantah lawan-lawanmu. Jadi ini juga suatu anjuran untuk teman-teman, kalau diminta untuk bersaksi itu jangan susah-susah gitu ya. Karena Tuhan akan memberikan kata-kata di dalam mulut kita, so don't worry gitu. Terus udah gitu, jadi saya dioperasi, bangun-bangun semua heran, kok seger sekali, saya nggak muntah, nggak berasa apa-apa. Terus udah gitu dokternya coba kasih dokter tuh nggak bisa bahasa Inggris, jadi Kim sama itu pakai itu Google Translate. Terus dia bilang, oke, kamu punya dressing harus diganti tiap 3 hari.
dan harus ganti tiap 3 hari. Aduh, saya bilang bagaimana ini? Tapi yang ikut trip kita itu ada nurse dan ada banyak dokter. Jadi saya bilang, semua bisa bantu ya gitu. Terus tapi barang-barangnya itu kan mesti beli untuk dressingnya itu. Gimana kita ada di Turki di situ? Sudah bilang harus ganti dressing tiap hari. Saya udah hitung hari ketiga kita akan terbang balik, kita akan terbang ke Kazakhstan. Udah nggak mungkin. Terus udah jadi harus hari kedua diganti dressingnya. Jadi saya bilang sama orang yang minta suster untuk ganti dressing. Orangnya datang itu jam 5. Jam 5 sore kita sudah balik dari Turki ke 4, jadi jam 5 tunggu sampai semuanya beres. Susternya teman suster itu lihat sampai jam 6 baru selesai. Terus kamu beli ini alat ini yang bisa dibeli. Gimana beli? Terus tapi itu kita hotelnya itu di daerah rame gitu ya, di daerah toko-toko. Jadi kita tanya sama orangnya, ini farmasi ada di mana? Oh, farmasi jauh. Kamu harus naik taksi. Jam 7 semua tutup. Ini sekarang jam 6. Terus ini nggak percaya. Google Translate, Google. Ada ini satu. Oh, itu udah tutup. Coba kita berjalan. Kita cuma 10 menit. Akhirnya sih kita jalan ke situ. Pas masih buka dan ada. Saya beli semuanya. Termasuk perban itu. Semua. Mestinya saya pikir kita ada 20 kira-kira 18 hari lagi. Saya bilang saya perlu 7, tapi nggak tahu kenapa saya bilang saya mau 10, saya yang 3 dan 7 itu diambil dari bawah, itu yang 3 itu diambil dari atas lemari. Nah, waktu diambil dari atas, jadi sudah saya selesai beli semua, saya ingat lagi, kan tadinya kita bingung juga, saya sebenarnya nggak bingung, cuma saya ingat aja, Tuhan akan memenuhi segala kebutuhan kita. Di Filipi 4 ayat 19 dikatakan, Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Jadi saya tahu itu pasti beres lah gitu ya. Yang saya lupa tadi tuh waktu keluar dari rumah sakit itu, waktu saya keluar dari rumah sakit, saya tuh kayak diingetin itu suster baik tuh satu tuh di luar situ. Nanti kamu kasih tip. Sudah suster mana bisa dikasih tip, saya pikir, tapi ya udahlah, kayaknya tergerak gitu. Jadi begitu kita keluar situ saya kasih dia tip, begitu dikasih dia tip, itu ada kayak itu tuh apa meja itu penuh dengan segala macam barang. Dia ini aja sembarangan dia kasihin, dia masukin di dalam plastik kayak ada perban dimasukin, pokoknya random udah. Itu saya ingat sekali udah keluar. Nah, ini sekarang udah tadi itu kan mundur. Sekarang yang habis dari apotek itu kita pulang udah semua beres. Sampai di rumah, sampai di hotel saya lihat 7 daripada yang steril, yang mestinya steril itu yang paling penting itu yang kena dengan luka itu harus steril. Expirednya itu nggak kira-kira ini kan bulan Oktober 24. Itu expirednya itu Januari 2023. Aduh, nanti nggak bisa dipakai ini begini. Itu masih ada 3 kan? 3 itu untuk 3 kali, itu kan bisa 9 hari. Udah, nggak tahu mau beli di mana. Tapi saya ingat ini, yang 4, Filipi 4 ayat 19. Oh ya, di apotek itu semua ada, kecuali satu hal yang paling murah. Jadi waktu saya pulang itu, saya di hotel itu saya lihat cek itu yang nggak ada. Itu bisa ada yang dikasih sama itu suster. Nah itu buat saya itu luar biasa sekali. Itu kalau kita lihat ya, kita selalu tahu bahwa Tuhan itu beserta dengan kita. Tapi seringkali kalau kita perhatikan Tuhan tuh seperti memberikan signature. For me itu signature. I'm here, or I was there. I'm here. Kasih lihat. Kenapa dari semuanya itu yang gak ada, itu yang dikasih. Itu dia random loh ngambilnya. Dan itu memang tidak dijual kecuali apotek farmasi. Jadi cuma adanya di situ dan itu udah kita nggak bakal gimana nggak tahu kan. Nah itu bisa persis dapat. Jadi semuanya itu beres gitu. Nah tinggal sekarang yang 7 ini yang saya harus kurang. Saya bilang kurang Tuhan ini gimana nih ya.
Terus saya mau ngomel nggak bisa, saya pikir dari orang Kristen kok bodoh amat ya. Saya bilang, kan mestinya kan dicek dong, jangan sembarangan aja. Sekarang mau cari di mana? Kita pergi sekarang ke Sentral Asia, nggak tahu, nggak ada ide kemana. Terus saat sesudah beberapa hari kita lunch, ya. Lunch naik bus, dianterin, di drop di satu tempat, restoran jalan. Di sebelahnya itu restoran, bisanya ada farmasi. Coba, apa nggak mengherankan? Jadi saya beli di situ, jadi supply saya, makanya kita tuh sekarang nggak usah tenang aja gitu. Saya dan dilihat itu nggak ada infeksi, nggak ada apa, semuanya berjalan dengan lancar gitu. Jadi saya tuh mengucap syukur karena saya juga nggak bisa menikmati itu vacation tanpa ngeributin ini. Cuma setiap kali tangan bilang, aduh Tuhan janganlah infeksi, Tuhan janganlah infeksi. Tapi saya ingat Tuhan sudah mati di kayu salib dan oke, pasti gula gitu. Dan ya, kita harus mengerjakan bagian kita juga dan dibersihin yang bagus, yang rapi gitu. Jadi buat saya keadaan itu tidak merusak saya punya vacation gitu. Dan saya bersyukur itu bukan tangan kanan, itu cuma tangan kiri, bukan kaki kan lebih susah gitu. Jadi kita itu benar-benar penting sekali ya untuk mengetahui firman Tuhan, karena dari firman Tuhan itu kita mengetahui siapa Tuhan itu. Jadi tapi seringkali kita tuh nggak mengerti. Jadi saya tuh mau mengajak untuk tahun 2025 start baca. Seringkali itu kita malas baca karena kita nggak mengerti ya. Sekarang tapi kalau kita pikir begitu, kita ingat akan Lukas 2 ayat 19 yang bilang gini, tetapi Maria menyimpan segala perkara itu dalam hatinya dan merenungkannya. Jadi kalau kita nggak ngerti, itu jangan dibuang dan jangan berhenti macet, terus jalan terus, tapi disimpan, dipikirkan. Nah, ini adalah rema saya yang pertama sekali dalam hidup saya. Mungkin saya umur 10 atau berapa, karena semua baca nggak ngerti, tapi waktu saya dengar baca ayat yang itu masuk di saya. Dan tiap kali saya nggak ngerti, saya ingat firman. Tiap kali saya nggak ngerti, ingat firman. Satu hari kita akan mengerti. Dan membaca firman itu seperti kita menanam biji. Ya. Tadinya kan nggak tahu apa, biji itu kecil sekali, biji sesawi. Tapi lama-lama akan bertumbuh menjadi lebih besar. Dan itu akan membuat kita menjadi memberkati kita dan memberkati orang-orang sekitar kita juga. Firman Tuhan itu seperti di Matius 13 ayat 31 sampai 32. Yesus membentangkan suatu perumpamaan lain lagi kepada mereka. Katanya, hal kerajaan surga itu seumpama biji sesawi yang diambil dan ditaburkan orang di ladangnya. Memang biji itu yang paling kecil dari segala jenis benih. Tetapi apabila sudah tumbuh, sesawi itu lebih besar daripada sayuran yang lain, bahkan menjadi pohon, sehingga burung-burung di udara datang bersarang pada cabang-cabangnya. Jadi kalau kita baru tahu sedikit aja, itu jangan khawatir gitu, karena itu akan menjadi makin hari makin banyak, dan itu akan menjadi berkat bagi banyak orang juga gitu. Dan satu lagi yang saya pikirkan lagi itu tentang waktu saya pikir lama itu, kenapa bisa, saya suka menganalisa gitu ya. Makanya saya suka banyak komplain. Itu ada kritik, bukan ada komplain, mengoreksi orang, maksudnya baik. Kan saya suka banyak analisa. Kenapa ini gini? Kenapa ini gini? Kenapa saya kok bisa kebobolan? Misalnya itu expired, kok saya bisa ambil gitu karena kebuang. Nah waktu saya pikir-pikir itu satu hari saya waktu sampai di Kanada itu bicara sama orang tentang predestinasi. Dia mention tentang Daud di Kehilah. Jadi baca nanti itu akan ada banyak pertanyaan, Pastor dulu siap-siap aja. Itu dari Samuel ya tentang itu gini, Daud itu ada di Kehilah. Kehilah itu suatu kota di Israel dan itu mau diserang oleh orang Filistin. Nah, Daud menolong mereka sehingga mereka itu bebas. Tapi Saul dengar Daud ada di Kehilah.
Jadi mau datang, mau diserang, mau dibunuh. Sekarang Daud tanya sama Tuhan, Tuhan, apakah Saul akan datang? Tuhan bilang ya. Terus dia tanya, apakah orang Kehila ini akan menyerahkan saya kepada Saul? Kan sudah ditolongin. Terus Tuhan bilang iya. Dan Daud lari. Gitu. Jadi saya pelajaran saya untuk saya waktu dengar, untuk ingat dengan itu perubahan yang expired. Jadi kalau kita itu harus tetap memakai kita punya wisdom ya. Jadi jangan kalau bilang Tuhan gini, kan banyak yang bilang Tuhan berkat, ya gimana ya? Jadi kita harus jangan manja gitu. Tapi sama Tuhan itu kita juga minta wisdom untuk berjalan kemana gitu. Ya saya hanya mau mengajak saja supaya semua kita mulai tahun 2025 ini banyak membaca firman Tuhan, karena itu akan menolong kita banyak sekali dan akan menjadi ya untuk pertama-tama untuk kebutuhan kita itu bagus sekali, karena kita jadi tenang gitu, damai.